Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hidayatullah dari kelas RA 4 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tugas resum pengantar teknologi informasi materi pertemuan 1 sampai 13. Materi yang pertama adalah pengantar teknologi informasi, yang kedua sejarah perkembangan komputer, yang ketiga dasar-dasar perangkat keras, yang keempat konsep program dan sistem software, yang kelima mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing, yang keenam grafik, hypermedia dan multimedia, yang ketujuh manfaat database dan pengimplikasiannya itu, yang kedelapan pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi, yang kesembilan memahami infrastruktur dan informasi, yang ke-10 pengenalan internet, yang ke-11 keamanan komputer, yang ke-12 e-business dan e-commerce, yang ke-13 perancangan sistem. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ke-1 tentang definisi teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi informasi. Sejarah dari teknologi informasi yang diawali dari perkembangan mesin hitung pada abad ke-19, kemudian komputer elektronik modern pada 1940, dan di era digital dengan internet pada 1990. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti komunikasi, hiburan, dan belanja online. Peran teknologi informasi dalam bisnis yaitu berkolaborasi tim, pemasaran dan penjualan, pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang kedua tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, manipulasi, dan menghasilkan data atau informasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program komputer. Secara umum, komputer terdiri dari perangkat keras (hardware) yang meliputi rangkaian elektronik dan komponen fisik seperti prosesor, memori, dan penyimpanan data, serta perangkat lunak software yang merupakan program-program yang menjalankan berbagai fungsi dan tugas di dalam komputer. Komputer dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemrosesan data, komunikasi, multimedia, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah komputer. Generasi komputer yang pertama yaitu komputer tabung vakum, programmable, Reisner, dan UNIVAC 1. Generasi komputer kedua yaitu transistor, kartu ponsel, dan komputer arsitektur pipa generasi. Generasi komputer ketiga yaitu sirkuit terpadu, PC, dan personal komputer, sistem operasi, dan GUI, dan mouse generasi. Generasi komputer keempat yaitu perkembangan jaringan, teknologi bergerak, dan computing yang lebih cepat. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ketiga tentang dasar-dasar perangkat keras. Dasar-dasar perangkat keras mekanisme kerja komputer. Yang pertama, bit, byte, dan password. Yang kedua, inti dari komputer. Yang ketiga, memori komputer. Selanjutnya saya akan membahas alat input dan output. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, printer. Yang keempat, mouse. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat penyimpanan. Yang pertama, hard drive. Yang kedua, solid state drive. Yang ketiga, flash drive. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem komputer. Yang pertama, komponen. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, perkembangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang keempat tentang konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi.
Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang kelima tentang mengenal proses kata sampai dengan paperless dan publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengelolaan kata. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, spelling dan grammar check. Yang ketiga, tools penyunting PDF. Yang keempat, word art dan insert media. Sejarah desktop publishing. Yang pertama, 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua, 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Yang ketiga, sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, Quark Express, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Selanjutnya, spreadsheet sebagai alat pengolah data. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, perencanaan fitness. Yang ketiga, perencanaan proyek. Selanjutnya, software statistik. Yang pertama, SPSS, software untuk pemrosesan data statistik dan analisis data. Yang kedua, Microsoft Excel, software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Yang ketiga, SAS, software lengkap untuk pemrosesan dan analisis data statis. Statistik dan data analisis. Statistik deskriptif, gagasan, uji hipotesis, prosedur, analisis varian, dalam kurung ANOVA. Visualisasi ilmiah. Yang pertama, astronomi. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, genetika. Perhitungan resiko dalam paperless publishing. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, keuntungan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang keenam tentang apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas grafik. Memungkinkan penambahbaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang keempat, visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ketujuh tentang manfaat database dan pengimplikasinya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Manfaat penggunaan database. Yang pertama, penyimpanan efisien. Yang kedua, pemeliharaan data. Yang ketiga, akses mudah. Yang keempat, analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama, manajemen persediaan. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Regulasi seperti General Data Protection Regulation dalam kurung GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip pelindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama, skalabilitas. Yang kedua, kecepatan dan kinerja. Yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan. Pengembangan database di masa depan. Yang pertama, database terdistribusi. Yang kedua, integrasi dengan kecerdasan buatan seperti AI. Yang ketiga, lebih terfokus pada keamanan. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ke-8 tentang pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, Basic of Computer Networking. Yang pertama, Local Area Network dalam kurung LAN.
Yang kedua, Wide Area Network, yang dalam kurung WAN. Yang ketiga, Network Protocols. Selanjutnya, the power of email. Yang pertama, efficient communication. Yang kedua, enhanced collaboration. Yang ketiga, global connectivity. Selanjutnya, teleconferencing, breaking barriers. Yang pertama, virtual meeting. Yang kedua, video conferencing. Yang ketiga, webinars. Selanjutnya, instant messaging, connecting in real time. Yang pertama, real time communication. Yang kedua, group chat. Yang ketiga, virtual present. Selanjutnya, transforming the world of information. Yang pertama, instant access to information. Yang kedua, business efficiency. Yang ketiga, Internet of Things. Yang selanjutnya, conclusion. Yang pertama, endless possibilities. Yang kedua, connecting the world. Yang ketiga, the future of networking. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ke-9 tentang memahami infrastruktur data dan informasi. Memahami infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data: yang pertama, basis data. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, server. Dan penyimpanan komponen utama infrastruktur data: yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, proses dan alur kerja. Peran infrastruktur data: dalam infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern, bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ke-10 tentang pengenalan internet. Pengenalan internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet: yang pertama, kelahiran ARPANET. Yang kedua, pengembangan protokol TCP atau IP. Yang ketiga, lahirnya WWW. Perkembangan teknologi internet: yang pertama, kecepatan transmisi data. Yang kedua, perangkat terhubung. Yang ketiga, komputasi awan. Dampak internet terhadap kehidupan manusia: yang pertama, akses informasi global. Yang kedua, komunikasi instan. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Yang keempat, terbukanya akses pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan yang ke-11 tentang keamanan komputer. Yang pertama, keamanan komputer adalah disiplin yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau gangguan. Ini melibatkan penerapan berbagai teknologi, kebijakan, dan praktik untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Yang kedua, keamanan komputer diperlukan karena berbagai alasan penting yang terkait dengan perlindungan informasi, menjaga integritas sistem, dan memastikan komunitas operasional. Yang ketiga, dengan memastikan keamanan komputer yang efektif, organisasi dapat melindungi aset digital mereka, menjaga operasi berjalan lancar, dan memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah dipahami oleh semua anggota, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Yang kelima, dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat mengembangkan kebijakan keamanan komputer yang kuat dan efektif, yang tidak hanya melindungi aset informasi mereka, tetapi juga membangun budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan ke-12 tentang e-business dan e-commerce. E-business mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk yang pertama, manajemen rantai pasokan dalam kurung supply chain management. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan dalam kurung customer relationship management. Yang ketiga, product management. Yang keempat, enterprise resource planning dalam kurung ERP. Yang kelima, e-learning. Yang keenam, komunikasi internal dan kolaborasi. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah
subset dari e-business yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Beberapa aspek penting dari e-commerce meliputi: yang pertama, toko online; yang kedua, marketplace; yang ketiga, pembayaran elektronik; yang keempat, ticketing; yang kelima, mobile e-commerce. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan ke-13 tentang perancangan sistem. Program perencanaan sistem, langkah-langkah membuat program perencanaan, spesifikasi kebutuhan, tentukan apa yang harus dilakukan oleh program. Pemilihan teknologi, pilih bahasa, programan, dan alat bantu yang sesuai. Desain program, desain algoritma, buat algoritma atau pseudokode untuk menyelesaikan masalah yang telah ditentukan. Desain struktur dan tentukan struktur data yang akan digunakan. Desain antarmuka, buat sketsa antarmuka pengguna jika diperlukan. Pengkodean, mulailah menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Gunakan praktik program yang baik, seperti penamaan variabel yang jelas dan modularisasi kode. Komentar dan dokumentasi, tambahkan komentar pada kode untuk menjelaskan fungsi dan buat dokumentasi yang lengkap. Pengujian unit, uji setiap bagi kode secara individual. Pengujian integrasi, pastikan semua bagian kode bekerja bersama-sama. Pengujian sistem, uji keseluruhan program untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Debugging, identifikasi bug, temukan dan identifikasi kesalahan dalam kode. Perbaikan bug, perbaiki bug yang ditemukan dan lakukan pengujian ulang untuk memastikan perbaikan berhasil. Dokumentasi, buat panduan pengguna untuk pengguna akhir. Dokumentasi teknis, buat dokumentasi teknis untuk pengembangan lainnya yang mungkin akan memelihara atau mengembangkan program lebih lanjut. Pemeliharaan, perbaikan bug, tidak lanjuti laporan bug dari pengguna dan perbaiki secepat mungkin. Peningkatan, tambahkan fitur baru atau lakukan optimis program sesuai kebutuhan.